jam 10 agak rancu pagi menjelang siang. Oke, baik. Ya, kita mulai kelas kelas KPK pada siang hari ini. Agenda pada hari ini acaranya adalah kita akan membahas terkait dengan confined space ya. Ruang terbatas dan apakah sebuah confined space tersebut butuh izin, butuh permit apa tidak ya. Ya, tapi sebelum itu kita mungkin review dulu dari tugas kemarin ya, minggu lalu. Ringkas saja 30 menit. Siapa mungkin yang ingin? Ada yang ingin itu? Ini yang hadir 32 peserta dari 46 total mahasiswa ya. Jadi mungkin saya absensi saja ya. Oke, oh ya absen dulu aja kita ya. Kita absen dulu karena ini ada sekitar 14 orang yang belum hadir ya. 14 orang yang belum hadir, jadi saya absenkan. Oke, Ahmad Rifki, apakah hadir di sini? Halo, Ahmad Rifki belum hadir. Ahmad Lutfi belum hadir. Ihsan Pribadi. Saya, Pak. Oke. Jericho belum hadir. Naufal hadir? Belum hadir. Muhammad Faiz Rasidin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Faiz hadir. Kemudian Rahmadi belum hadir. Abdul Hafid belum hadir. Lukmanul Hakim Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ya. Richard Hadir, Pak. Aisyah Hadir. Muhammad Rivaldi Hadir, Pak. Daris Trafid Daris belum hadir. Dian Asrini oke, belum hadir. Widya Arista belum hadir. Diva Verina Hadir, Pak. Ezra Hadir, Pak. Muhammad Raffi belum hadir. Sri Rani Hadir, Pak. Sherin Hadir, Pak. Rosalia Hadir, Pak. Devita Hadir, Pak. Astri Hadir, Pak. Roshida Hadir, Pak. Delvin Hadir, Pak. Adian Hadir, Pak. Made Diago Hadir, Pak. Muhammad Majid belum hadir. Muhammad Abdillah Hadir, Pak. Indra Cahya Hadir, Pak. Alfredo Ya, Pak. Hadir, Pak. Nadifa Hadir, Pak. Ervira Hadir, Pak. Ahyani Hadir, Pak. Nindya Hadir, Pak. Ihwan Hadir, Pak. Faisal Hadir, Pak. Elmas Hadir, Pak. Hanifa Hadir, Pak. Oktavira
Oktavira belum hadir. Raden. Hadir, Raden. Oke. Fahri. Pak. Fahri. Hadir, Pak. Oke. Ya, Dianindera. Hadir, Pak. Lianti. Hadir, Pak. Fatima. Hadir, Pak. Oke, dia belum absen. Siapa? Hadir Daris, Pak. Siapa? Daris. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Diva, Pak. Diva Latifa. Iya. Ada dua ini, Diva Verina sama Diva Latifa. Diva Latifa, Pak. Sudah. Oke. Baik. Muhammad Rafi, Pak. Muhammad Rafi. Oke. Ini Diva Verina ada nggak di sini? Ada, Pak. Oh, tadi ya keliru. Diva Verina ya. Iya, dua kali. Diva Verina, Diva Latifa. Oke. Ada lagi yang belum absen? Nanda hadir, Pak. Cuman tadi kurang kedengaran suaranya mungkin. Nanda, siapa Nanda? Ya. Namanya siapa? Nanda. Siapa? Oktavira Nanda. Oktavira. Oktavira. Oke. Oke. Ya, ada lagi? Sudah ya? Halo? Rahmadi, Pak. Rahmadi. Ya, Kenapa Rahmadi? belum absen, Pak. Belum absen. Maksudnya ada di sini, hadir. Saya, Pak. Oh iya, oke. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Kuliah KPK pagi hari ini. Oke, ya. Untuk sesi pertama kita bahas dulu dari studi kasus yang pernah saudara kerjakan sebelumnya. Ada yang berkenan? Siapa? Silahkan. Yang mau. Atau dipilihkan? Silakan. Gampang kok, nggak usah khawatir. Tinggal ngerjakan aja kan ya. Ada yang bersedia? Oke, Rahmadi mungkin. Halo Rahmadi. Iya, Pak. Oke, silakan kalau mau apa namanya. Oh, kalau tugas kemarin saya belum, Pak. Karena ada keperluan, Pak, ya kemarin, Pak. Sehingga saya nggak hadir, Pak. Kemarin nggak hadir ya? Iya, karena ada panggilan dari dosen pembimbing. Hadir kok. Iya, Halo? di tengah, Pak. Saya di tengah ada panggilan dosen pembimbing, Pak, untuk tugas pabrik, Pak. Mendadak. Saudara nggak mengumpulkan tugas berarti? Iya, Pak. Jadi saya baru tahu setelah ada dosen pembimbing, saya baru tahu ada tugas. Jadi belum, Pak. Oke, kenapa nggak mengumpulkan tugas? Kan juga sebenarnya deadline-nya kan juga Jam 1, Pak. kan nggak masalah. Oh, nggak masalah, Pak. Enggak kan bisa gitu kan ya. Cuma kan kelihatan kok terlambat gitu aja. Oh, gitu. Kenapa nggak ada usaha untuk kerjakan dulu? Atau juga satu halaman loh tugasnya itu. Gampang loh iki ya. Satu halaman hanya kasus ringanan ya. Satu halaman aja. Satu halaman cerita terserah lah. Terserah. Itu aja itu susah. Oke. Gimana Anusaga? Ramadi? Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa, Pak. Saya, Pak. Oke, ini ada yang mau. Delvin, silakan Delvin. Masih di disable kayaknya, Pak. Share screen. Oke. Oke, sudah. Baik, Pak. Saya coba share screen. Oke, sudah kelihatan ya, Pak? Halo, apakah sudah kelihatan, Pak? Oke, sorry. Mute. Oh, ya. Oke, sudah kelihatan. Oh ya, baik. Jadi kemarin disubdeskripsikan kira-kira apa yang dari sekitar saya untuk
hal yang berpotensi fire and explosion. Jadi saya coba petakan di sekitar bukan rumah sih, kos lebih tepatnya. Jadi ada beberapa di sini. Ya, aku setnya ada 3 sih. Yang pertama itu adalah kebocoran gas LPG, yang kedua itu arus pendek listrik, yang ketiga itu human error. Nah, pastinya kalau pada proses fire explosion itu harus ada 3 komponen seperti yang pelajari kemarin, itu oksigen, nitrogen, fuel. Jika ketiga bahan tersebut itu bertemu dengan kadar yang tepat, maka akan menimbulkan ledakan atau api dalam hal ini. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh untuk kebocoran gas sendiri. Sebelumnya saya koreksi dulu. Pada fire explosion itu 3 komponen utama itu maksudnya merujuk kepada segitiga api, tak? Iya, maksudnya itu, Pak. Apa aja segitiga api? Segitiga api kan oksigen, nitrogen, sama fuel, Pak. Bukan, nitrogen bukan. Segitiga api itu nitrogennya bukan. Oksigen betul, fuel betul. Satu lagi apa? Oh, bukan flammability diagram, beda lagi ya, Pak? Beda. Tadi kalau saudara mengacu pada segitiga api, itu nitrogen bukan. Flammability diagram itu untuk menunjukkan daerah yang dia flammable sama daerah dia yang non flammable. Titik di mana dia non flammable. Oke, berarti ini apa maksudnya? Kalau lain tadi mikirnya karena daerah 3 komponen maksudnya daerah flammable gitu, Pak. Jadi kalau pas flammable memang daerah flammable pasti ya akan menimbulkan api seperti yang kemarin. Oke, tapi lebih tepat kalau menurut saya sih saudara ngajunya mungkin ini ke segitiga api. Cuma untuk mengecek apakah segitiga api itu apakah dari kombinasi segitiga api itu flammable apa enggak, itu baru mengacu pada flammability diagram, ya. Apa, Mbak? Kalau segitiga api apa, Mas Elvin? Yang selain oksigen, fuel sama apa? Yang terakhir? Mungkin pemicu, Pak, mungkin. Ya, pemantik, ya. Sumber energi pemantik, ya. Pemicu, ya. Jadi 3 itu, ya. Ya, 3 itu. Untuk kadar oksigen dan fuelnya, lihat mengacu di flammability diagram. Tapi untuk pemicunya dilihat dari skenario dari kasus yang sudah lihat, apakah di sana ada korek api, apakah ada pemantik lain, apakah ada electricity, apakah ada elektrostatis yang bisa menyebabkan pemantik. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan sumber energi. Nah, coba silakan lanjut lagi. Terus di sini pertama itu terus potensi bahaya lainnya itu bisa disebabkan 1 human error, kedua itu perubahan energi secara cepat dalam waktu singkat seperti arus pendek listrik misalkan. Nah, pertama itu kebocoran gas LPG, nah itu disebabkan karena pemasangan tabung gas LPG yang kurang tepat misalkan, atau kayak karena selang regulatornya itu sudah bocor seperti itu. Nah, apabila tadi kadar udaranya juga tepat seperti itu dan memang fuelnya dalam artian gas LPG-nya itu ternyata sudah bocor dalam jumlah yang banyak. Nah, ini bisa menimbulkan ledakan apabila ada pemicu di sekitarnya. Nah, sedikit agak bahaya karena di rumah saya itu dapurnya itu agak di daerah tertutup gitu. Daerah tertutup, jadi kalau misalkan ada gas LPG bocor gitu, bisa terakumulasi gasnya dan itu bisa menimbulkan ledakan jika ada pemicu nanti di sekitarnya. Nah, langkah yang perlu dilakukan itu adalah mencegah itu dengan cara memeriksa selang tabung gas LPG sebulan sekali untuk memastikan tidak ada kebocoran. Nah, terus pasang ventilasi udara agar dapat menyedot udara di dapur dengan tujuan agar fuel dalam bentuk gas tersebut tidak akan terus menguap di daerah tersebut dan apabila diakumulasi dapat menimbulkan bahaya. Jadi tujuannya itu biar jumlah akumulasi gasnya di situ nggak terlalu banyak gitu sih, Pak. Biar meskipun nanti ada pemicu dikit itu tidak langsung tiba-tiba langsung meledak besar gitu loh. Seperti itu. Jadi itu ventilasi udara membantu, dan terakhir itu langkah yang dilakukan adalah mengulangi untuk menanggulangi adalah membeli selang tabung gas mungkin yang sudah terverifikasi pastinya dengan setiap 2 hingga 3 tahun sekali, mungkin agar keamanan tetap terjaga seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak, untuk yang pertama. Terus yang kedua itu adalah pendek listrik. Nah, ini sebenarnya tinggal aja. Ini biasanya disebabkan karena pemasangan kabel yang kurang tepat. Nah, langkah yang perlu dilakukan itu biasanya memastikan kabel tidak ada yang dibiarkan terbuka, khususnya daerah mungkin terpapar dengan air atau konduktor lainnya. Kan ada daerah di kabel dekat ini yang
kalau tidak diperiksa atau tidak tidak dicek itu mungkin bisa rusak kabelnya mungkin ya karena waktu. Nah itu harus dipastikan tidak ada daerah yang terbuka sih seperti itu. Nah langkah yang dilakukan untuk menanggulangi adalah memasang sekring sehingga apabila ada arus pendek itu maka akan mati secara otomatis dan tidak akan terjadi kebakaran. Terakhir untuk human error-nya itu disebabkan kelalaian manusia sih, seperti membiarkan api terbuka atau menyala terus, jadi kayak misalkan masak tapi kompornya lupa dimatiin kayak gitu. Nah langkah mencegahnya memasang peraturan di rumah agar selalu memastikan kompor atau sumber api dalam keadaan mati. Menanggulanginya itu membudayakan sikap untuk terus memperhatikan ketika kita di dalam dapur misalnya seperti atau menggunakan api. Mungkin seperti itu sih Pak untuk 3 hal yang ada potensi bahaya. Oke, terima kasih ya. Ini ada 3 kasus berarti ya yang mau dilihat ya, Delvin. Ya, Pak. Oke, mungkin share screen lagi tadi, Pak. Silakan share screen lagi. Oh ya Pak, boleh. Ya, masih mau kan kita bahas ya. Mungkin ini saya bahas dulu terkait silakan dilanjut lagi Delvin di share screen. Kita cek. Oke, sudah share screen, silakan. Ya. Baik, Pak. Ya, untuk kasus yang pertama, jadi kalau misalkan dari soal kan mungkin ada ini pertanyaan, yaitu adalah yang pertama adalah deskripsikan kegiatan. Nah, mungkin adalah kebocoran gas LPG di dapur ya, karena adanya gas LPG yang digunakan sebagai bahan bakar di dapur. Bolehlah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa hal yang dapat menyebabkan fire dan explosion ketika terjadi kebocoran gas LPG? Apa? Maksudnya kan kalau bocor, nah tapi bocor kan sebenarnya nggak bisa langsung menimbulkan ledakan. Jika kalau misalkan pas lagi mau masak misalkan, ya kompornya dinyalain dalam keadaan di sekitarnya ternyata gas fuelnya itu juga banyak, nah itu kan pemicu dari bisa meledak. Nah, oke, itu apakah sudah dituliskan belum ya? Tadi ini sih Pak, berdasarkan apa akan menimbulkan ledakan apabila ada pemicu, maksudnya. Gitu. Pemicunya tadi itu, cuman aku nggak jelaskan. Iya. Ini dulu. Tadi kita sekiranya kira-kira bisa nggak ketika kejadian ini jadi explosion? Oke. Untuk pencegahannya apa? Pencegahannya Pencegahannya tadi ini sih pakai
pakai ventilasi udara Pak untuk menyedot dari dapur sih biar nggak terakumulasi gas fuelnya. Tadi dari 3 aspek yang dilihat ya. Dari supply fuelnya bagaimana bisa dicegah, yaitu dengan cara dicek nggak ada bocor. Kalaupun bocor, kita harus mengusahakan bagaimana bisa kadar fuelnya serendah mungkin dengan menggunakan ventilasi. Ya. Apalagi pencegahannya? Memeriksa paling sementara sih memeriksa sebulan sekali ya untuk tidak ada kebocoran atau enggak seperti itu. Itu aja sih mungkin kalau untuk mencegahnya Pak. Oke. Ada lagi kalau tambah mencegah ya untuk LPG itu yang pertama. Nah, yang ketiga adalah apabila kita punya SOP. Kan biasanya kalau kebocoran kan untungnya di tabung LPG kita itu diberikan zat merkaptan ya. Fungsinya apa merkaptan? Untuk memberikan efek bau ya. Jadi sebenarnya LPG itu tidak berbau ya. Propan sama butan itu sebenarnya tidak berbau. Dikasih semacam zat pembau. Jadi kita mengidentifikasi ada bau gas, maka kita nggak boleh menyalakan dengan dilupakan ya. Oke. Untuk penanggulangannya apa? Apabila terjadi api, ini penanggulangannya tetap untuk pencegahan ya, saya kira ya. Untuk penanggulangan kebocoran. Tapi kalau untuk penanggulangan apinya, bagaimana kira-kira, Mas Elvin? Apinya, maksudnya penanggulangan apinya berarti kalau ada iya. api ya. Jadi dipadamkan gitu. Kalau yang saya sebutkan di sini untuk menanggulangi kebocoran. Jadi ini tetap pencegahan. Jadi ini pencegahan bukan penanggulangan. Ya, beda ya. Jadi satunya mencegah api itu ada. Satunya kalau api itu ada itu gimana penanggulangannya? Ya. Kalau kira-kira gimana penanggulangannya? Kalau ada api sih pertama kalau memang apinya kecil diusahakan dulu pertama selang dan tabung gasnya itu dicopot dulu sehingga tidak ada fuelnya itu istilahnya mati gitu loh dan apinya tambah besar. Nah setelah udah fuelnya mati baru coba dipadamkan apinya. Itu untuk kalau api kecil. Tapi kalau udah api besar langsung menelpon pemadam kebakaran ya kayaknya. Seperti itu. Jadi langsung evakuasi aja. Ya. Jadi tergantung dari kondisi apinya. Jadi penggunaan tadi ada macam-macam ya. Apabila api kecil mencopot sumber gas LPG, kemudian mematikan api dengan apar ataupun dengan peralatan yang bisa memadamkan api ya. Itu kalau api kecil. Api kecil itu batasnya berapa? Api kecil itu kalau batasnya gimana ya? Intinya adalah tidak membahayakan, tidak seberapa cakupan apinya itu tidak terlalu besar ya. Jadi mungkin wajan yang lagi terbakar gitu ya. Penggorengan gitu, penggorengan. Tapi kalau api sudah besar, lebih baik penanggulangan adalah sistem evakuasi. Saudara punya rute evakuasi. Jadi keluar dari jalur yang aman ya dan segera menelpon pihak yang itu pihak berwenang ya, pihak pemadam kebakaran gitu ya Mas Elvin. Ya tadi maaf sih Pak, aku pikir penanggulangannya lebih ke arah selangnya bocor tadi. Oke, tapi saya kira sudah jelas soalnya ya. Ya baik ya, oke bagus Mas. Ada lagi yang mau presentasi? Mumpung tinggal 4 menit waktunya. Satu kali lagi, silakan. Ada yang mau? Saya mungkin Pak. Siapa? Oke, Alfred dulu, silakan. Baik, jadi untuk tugas yang kemarin itu saya sebenarnya hampir sama seperti Delvin, tapi mungkin ada 1-2 yang agak berbeda dengan Delvin. Oke, mungkin yang beda itu ya. Mungkin jangan yang LPG, langsung aja ke yang listrik ya mungkin. Ya, ini sebenarnya yang menyetrika dalam waktu cukup lama ini sebenarnya ini kemungkinannya
cukup kecil, tapi mungkin untuk dan juga menggunakan stop kontak atau melakukan terjadinya fire dan explosion itu mungkin pada saat menyetrika yang waktu cukup lama itu membuat kelelahan sehingga nanti menimbulkan pelayan dalam menyetrika. Nanti setrika itu kayak ditetapkan dalam posisi menempel ke kain sehingga nanti kalau misalnya tidak langsung disadari itu dapat membuat Oke, untuk poin nomor 2 dulu, kira-kira kalau kita tinjau ke segitiga api, mana yang berperan sebagai oksigen, mana yang berperan sebagai bahan bakar, mana yang berperan sebagai sumber energi. Kalau dulu poin yang menyetrika dalam waktu yang lama. Untuk fuelnya mungkin ininya Pak, yang kainnya, terus untuk oksigennya, untuk sumbernya itu dari setrikanya sendiri. Kalau untuk energinya? Iya, yang untuk memantikannya kemudian oksigennya dari udara sekitar ya Pak. Iya itu. Udara sekitar. Ya, sehingga akan berpotensi menimbulkan api. Ya. Oke, bagus. Ya. Terus jadi kurang itu aja ya, kita kurang deskripsikan. Tahu dia nggak muncul api walaupun panas, walaupun ada kainnya, tapi kalau oksigennya rendah, ya, tapi nggak mungkin kan, kita pasti di kondisi udara, jadi nggak muncul api. Oke, baik. Selanjutnya untuk yang ini stop kontak. Untuk yang stop kontak ini menyambungkan terlalu banyak colokan pada satu stop kontak. Jadi kemarin saya membacanya jika digunakan secara berlebihan maka beban dari stop kontak itu kan menjadi lebih besar, sangat besar, atau bahkan dapat melebihi batas dari tersebut. Nah, hal ini menimbulkan panas yang berlebihan pada stop kontak sehingga percikan api dapat dihasilkan oleh stop kontak. Nah, bahaya terburuknya api dapat membakar stop kontak dan semua kabel colokan yang disambungkan. Fuel, bahan bakar, energi, dan oksigennya apa saja kalau dihubungkan dengan segitiga api? Untuk itunya mungkin kalau misalnya untuk fuelnya sendiri, bukan untuk pemantiknya sendiri, mungkin dari ininya ya Pak, untuk dari sumber listriknya sendiri, jadi itu yang bisa membakar. Terus untuk fuelnya mungkin dari apanya ya, yang di terminal listriknya itu, karena kebanyakan colokan jadi dia jadi panas Pak. Jadi yang kenapa Pak terminal listriknya bisa jadi bahan bakar? Oh iya. Kenapa kira-kira? Itu karena itu jadi panas kan, jadi itu sumber panasnya gitu Pak. Terus berarti fuelnya apa dong? Fuelnya berarti yang kabelnya itu dan soketnya itu sendiri Pak. Jadi kenapa soketnya dan kabelnya bisa jadi fuel? Nah nanti kan yang itunya terminalnya itu kan panas Pak, jadi bisa membakar soketnya dan juga kabel-kabelnya. Itu bisa jadi sumber membakar. Soket terbakar dan fuelnya terbakar. Jadi fuel. Sudah anggap sebagai fuel. Kalau soketnya saya buat dari keramik, apakah bisa terbakar? Oh iya, soket dari plastik. Dari Pak. plastik. Iya, dari logam, keramik dia nggak bisa terbakar. Tidak, iya Pak. Keramik, kabelnya buat dari keramik, ya walaupun segede apapun bebannya, nggak ada bahan bakar, ya nggak masalah. Ya, kalau buat dari keramik tapi kalau terbuat dari plastik, ya kita tahu plastiknya dari karbon ya. Karbon kena panas, jadinya CO2 terbakar ya. Ditambah lagi mungkin ada lemari kayu yang biasanya dekat dengan stop kontak seperti tadi, sehingga jadi nambah bahan bakar ya. Oke. Untuk pencegahannya gimana? Pencegahannya pada saat menyetrika itu pastikan dalam kondisi baik dan tidak kelelahan, dan usahakan agar tidak terlalu lama dalam menyetrika. Kalau misalnya pakaiannya harus disetrika dalam waktu banyak,
pakaiannya yang disetrika itu banyak, jadi harus mungkin bisa dibuat 2-3 hari supaya perharinya itu tidak terlalu lama. Nah, pada saat menggunakan Lagi. stok, Untuk setrika ada lagi nggak kira-kira selain tidak terlalu lama? mungkin ini Pak, apa ya? Temperatur disesuaikan. Oh iya, Karena temperatur. beda bahan. Jadi kayak bahan nilon sama bahan katun kan beda itu temperaturnya. Kayak saudara mau nyetrika baju yang dari polyester sama celana jeans, cara buat ke baju yang polyester, ya yang plastik ya, langsung itu lubangnya. Jadi temperatur diusahakan temperatur sama, ya. Wah, sesuai temperatur sesuai dengan bahan yang disetrika, ya. Temperatur sesuai dengan bahan yang disetrika. Apalagi kira-kira. Jadi pastikan kondisi kita setrika itu kelelahan baik, dan juga ini penempatan dari setrikanya. Kita punya yang namanya docking setrikanya, apa? Tempat untuk meletakkan setrika, ya, dockingnya, ya, apa? Dockingnya, dan jangan lupa setelah selesai dicabut, ya. Jadi ada tambahan 3 lagi ya. Yang pertama sesuaikan temperaturnya sesuai dengan bahan yang disetrika, kemudian docking itu kayak apa? Tempat kita naruh setrikanya itu ya, di pinggirnya tatakannya setrika sama dicabut. Kemudian kalau stop kontak gimana, Mas Alfredo? Untuk stop kontak ini tadi saya coba buat sambungkan colokan sesuai dengan atau ini maksudnya atau kurang dari lubang stop kontaknya gitu, agar lebih aman, kurang dari jumlah stop kontak. Nah, usahakan untuk tidak menyambungkan antara stop kontak. Oke, sesuai cabungan, cocokkan yang sesuai lebih aman, ya. Kemudian gunakan peralatan yang tidak mudah terbakar, ya. Kalau bisa sih stop kontaknya terbuat dari keramik lah gitu ya. Kemudian gunakan yang standar, ya, standar. Oke, nah langkah-langkah apa yang apabila ada api, nah gimana? Ini langkah yang diperlukan untuk menanggulangi apabila terjadi fire dan explosion. Pada saat menyetrika itu saya buat di sini siram dengan air apabila api sudah mulai membakar pakaian. Nah, setelah apinya padam, baru cabut kabel setrika dan posisikan setrika tegak dan jauh dari benda yang mudah terbakar. Saya mau komentar ini. Kira-kira aman nggak kayak gitu? Mungkin, oh iya. Nggak amannya kenapa? Yang untuk bahan yang karena kalau misalnya yang tidak amannya kalau misalnya ini kita gunakan di soket atau sumber listriknya dekat, kalau misalnya kita siram, ini bisa membakar itunya Pak. Bisa membuat korsleting listriknya. Selain itu juga kesetrum ya, yang nyiram juga kesetrum ya. Tadi apa langkah pertama sebelum disiram dengan air? Berarti dicabut dulu ya Pak? Bisa nggak nyabut kondisi ada apinya? Kalau misalnya apinya ada di pakaian, berarti masih kemungkinan masih kalau bisa dicabut. Mungkin kan, misalkan kan pasti kan di bawah kan colokannya di atas, apinya masih di atas. Bisa nggak? Gimana cara matikan listriknya? Kontak yang satu rumah itu mungkin Pak ya? Oke, jadi langsung aja PCB depan rumah itu yang dimatikan. Ya, PCB. Ya, jadi PCB depan rumah langsung dimatikan, plug ya. Jadi langsung pusatnya dimatikan, baru saudara siram dengan air, ya, atau dengan apar, ya. Jadi gitu, ya. Atau kalau nggak ada apar ya pakai air, kalau nggak ada air pakai kalau pakai kain basah, tapi kain yang tebal, kayak keset, ya, keset dari ataupun pakai pasir ya, yang tebal, yang susah terbakar, terus dilemparkan ke sumber api. Oke, jadi untuk yang poin stop kontak, akhirnya saya sama juga ya. Jadi pertama adalah matikan dulu PCB rumah, ya, di shutdown, kemudian baru dipadamkan apinya, pakai air, pakai kain basah dan lain sebagainya. Oke.
Oke, rasanya sudah cukup ya. Ini adalah 3. Sebenarnya untuk bisa mencegah sebuah kegiatan itu berpotensi menimbulkan api apa enggak, lihat dari segitiga api ya. 3 dari bahan bakarnya apa saja yang berperan sebagai bahan bakar, yang berperan sebagai oksigen itu siapa, yang berperan sebagai pemantik siapa. Hilangkan salah satunya, maka saudara sudah bisa mencegah api. Ya, hilangkan ataupun kurangi kadarnya sehingga api itu terjadi. Menanggulangi juga sama, ya, juga sama. Cukup hilangkan 3 sedikit ataupun kurangi kadarnya. Tapi dengan teknik-teknik dengan cara-cara yang berurutan, yang juga yang aman. Kalau pencegahan yang pasti belum terjadi. Tapi kalau untuk penanggulangan, pastikan cara yang dilakukan itu sudah aman. Ya. Untuk SOP-nya apakah dibuat belum ya? SOP-nya enggak ada, ini enggak ada SOP. Oke, baik. Oke, Saya izin stop share ya Pak. Vin dan Abdo terkait dengan kasus. Apakah ada pertanyaan terkait dengan fire and explosion? Permisi Pak. Oke, iya. Maaf Pak, saya belum di absen. Oke, nanti siap absennya ya. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke materi selanjutnya. Itu adalah confined space. Ini sudah tampil PPT-nya? Sudah, Pak. Oke. Confined space ataupun ruang terbatas ya. Jadi ruang terbatas. Ya, kenapa kok ini perlu jadi aspek kajian confined space safety? Karena ternyata kita sering ada beberapa kegiatan yang mengharuskan kita bekerja di confined space, di ruang terbatas, tapi ternyata confined space ini memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ya, ini mungkin ada yang ini sebelum saya lanjutkan ke materi, mungkin kira-kira ada nggak yang punya pandangan confined space itu apa? Mungkin dari gambar 3 ini ya, dari 5 gambar ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu confined space itu apa dan kenapa kok confined space itu berbahaya? Ada yang mau pendapat? Mungkin bisa lihat dari gambar ini, silahkan pilih yang mau yang mana yang dicek. Kenapa kok ketika kita bekerja di confined space itu berbahaya? Kalau saya nangkapnya itu kalau Pak. Kalau saya nangkapnya itu kalau misalnya ada kayak kebocoran gas beracun gitu Pak. Di confined space kan kayak susah gitu ngeluarin gasnya, soalnya kayak anunya itu sedikit gitu untuk celah untuk keluarnya. Jadi kayak kalau ada kebocoran gas itu jadi beresiko. Oke, ya. Oke, jadi kalau ada gas berbahaya kita bisa mati di sana gitu ya. Susah keluar. Ada lagi? Evakuasinya susah, Pak. Evakuasinya susah. Oke. Jadi karena aksesnya susah, terperangkap. Potensi untuk kita terperangkap dalam confined space. Ada lagi? Oke, ya. Sama itu Pak, mungkin kalau misal ada kayak harus evakuasi gitu, ada kemungkinan kayak saling dorong-dorongan gitu Pak, ada kemudian atau semacamnya. Oke, panik ya. Ya. Kalau panik ya. Oke. Ini adalah sebuah gambar apa yang kalau kiri atas ini.
Tangga bukan? Oke, ya tangganya itu alat untuk kita buat. Kira-kira apa ini? Confined space-nya berupa apa ini? Kalau ini semacam got gitu dah. Apa ini? Macam manhole Pak ke saluran pembuangan. Manhole untuk kita ke saluran pembuangan. Kalau yang kiri bawah ini apa? Pembuangan limbah ya Pak? Ya, atau saluran air lah, saluran pembuangan ini, saluran pembuangannya air. Kalau yang ini apa? Yang tengah? Tangki ya. Tangki kenapa kok disebut sebagai confined space? Kapan kita sebutkan tangki ini sebagai ruang terbatas? Ketika ada manhole orang lagi di dalam itu Pak? Oke, lagi. Nah, ini ada manhole-nya kan, kecil ini lupa ini bisa dibuka, manusia bisa masuk, ya, bisa masuk perbaikan lah, pembersihan lah, ya, cleaning, maintenance, ya. Ini juga sama tangki ya dengan manhole. Yang atas ini apa? Kanan. Ada yang tahu ini apa? Yang kanan atas ini? Kelihatan loh, ini ada tengahnya, ini dapirnya di sini. Ayo ini apa ya? Adalah sering pakai, tapi nggak pernah tahu di bawahnya itu ada ini. Ini apa ya? Ada yang tahu? Lift. Ya betul. Bawahnya lift. Ini adalah bagian bawahnya lift. Ya. Bagian bawahnya lift. Ini pintunya liftnya di sini ya. Dia orang lagi perbaikan di bagian bawahnya lift. Ya ini berbahaya ya. Berbahaya ini. Terbatas ruangannya. Oke, ya ini akan kita bahas di sini. Pertama kita mengidentifikasi apa yang disebut sebagai ruang terbatas. Ya, kapan kondisi itu adalah kita anggap sebagai confined space. Kemudian potensi bahaya apa saja dalam confined space. Ya, terus kemudian bagaimana kita bisa menang program untuk mencegah bahaya atau pengendalian ya bekerja di confined space, termasuk dengan permit izin masuk ruang terbatas seperti apa, dan tugas dan tanggung jawab personil. Nanti berapa orang yang kita harus minimal bekerja di sana dan bagaimana tugasnya dan tanggung jawabnya. Oke, nah ini identifikasi ruang terbatas itu apa? Ya, pertama adalah disebut ruang terbatas apabila ini bukan terlalu sempit, jadi bukan yang selalu sempit, ini adalah cukup luas dan besar untuk memungkinkan pekerja masuk dan bekerja di dalamnya. Jadi kalau sempit-sempit banget manusia nggak bisa masuk, ya kita nggak mungkin bekerja di sana, ya. Jadi terlalu kecil, jadi bukan confined space karena kita nggak bakal bisa masuk ke sana, ya. Jadi cukup luas dan besar yang memungkinkan pekerja masuk dan bekerja di dalamnya. Pekerja bisa masuk dan bekerja di dalamnya. Kemudian mempunyai akses keluar masuk yang terbatas. Jadi terbatas itu gimana? Ya kayak tadi manhole ya sebelumnya ya. Untuk masuk kita perlu membungkuk, kita perlu merawat ya, perlu merayap ya, ataupun membungkuk sedikit lah. Itu adalah akses keluar masuk terbatas ya. Ataupun perlu kayak ini masuknya ini nggak perlu naiknya pakai kaki ya dulu baru masuk. Nah kayak gitu. Kemudian tidak dirancang untuk tempat kerja berkelanjutan atau terus menerus. Jadi ruang terbatas itu kerjanya nggak selama di sana, jadi cuma mungkin dalam setahun cuma sekali ke sana. Jadi tiap hari bukan tempat kerja, tapi untuk tempat terbatas ya, karena memang terbatas confined space, jadi dia bukan tempat kerja yang terus menerus. Ya, ini jenis-jenis ruang terbatas ya. Tangki ya, tangki dengan manhole ya seperti ini yang warna merah ini. Jadi ini anggap aja tangki ya, dan manhole masuk ke dalam. Nah ini kalau saudara masuk ke sana, ini membahayakan ya, membahayakan kalau sendirian. Jadi harus ada panduannya supaya bekerja di dalam sana itu aman. Vessel ya, tangki, vessel sama ya, tangki, vessel sama. Manhole itu apa? Lubang lalu orang. Jadi ini manhole yang kecil ini.
Jadi sebuah lubang pada suatu tempat ataupun suatu benda yang memungkinkan manusia untuk masuk dan bekerja di dalam benda tersebut. Ya. Ini ada sewer. Sewer itu apa? Sewer itu semacam kayak pembuangan ya. Sewer itu kayak apa ya? Got ya, gotnya gede ya, gotnya gede ya. Pembuangan air ya. Silo ini ya yang gambar ini. Sebuah tangki penyimpan, bukan sebuah storage ya. Menyimpan padatan biasanya. Ini yang kayak di film-film barat itu ya, di pertanian ada silonya isinya kayak jagung ataupun gandum gitu ya. Kemudian ada hoopers, ada vault. Hoopers ini kayak sama ya kayak silo tapi lebih kecil. Vault, bunker ini juga, vault itu berangkas ya. Bunker itu kayak ini bunker ya, ruang kecil ya untuk perang biasanya bunker. Kemudian pipa yang gede yang memungkinkan manusia bisa masuk, selokan, tunnel, saluran pipa, dan lubang. Nah, dengan lubang dengan kedalaman minimal 1,5 meter. Jadi sebuah lubang ya yang dalamnya lebih dari 1,5 meter. Jadi tangan itu udah nggak bisa ke atas ya. Jadi saudara untuk naik lagi itu kesusahan. Itu ada sebuah ruang terbatas. Nah, ruang terbatas dibagi dua macam. Ruang terbatas dengan izin masuk, kemudian yang kedua adalah atau dengan permits. Yang kedua adalah ruang terbatas tanpa izin masuk. Jadi bebas kita lalu di sana. Ya, disebut ruang terbatas perlu permits. Jadi apabila sebuah confined space itu perlu permits itu apabila terdapat 1 dari 4 potensi bahaya di sini. Ya, jadi terdapat potensi gas atmosfer berbahaya. Jadi entah itu karena kekurangan oksigen, entah itu karena kelebihan oksigen, entah itu karena adanya gas beracun. Ya, jadi adanya potensi hazard akibat gas. Kemudian terdapat bahan, bisa cairan dan padatan yang potensial untuk memerangkap pekerja. Jadi pekerja bisa terperangkap di sana akibat bahannya, entah itu air ya, entah itu padatan ya. Kalau saudara nyemplung ke tandon ya, ke ledeng yang dalam ada airnya, sekali masuk kedelep ya, itu adalah berpotensi merangkap. Kemudian mempunyai bentuk struktur yang dapat merangkap pekerja. Jadi bisa masuk dari bentuknya aja ya. Mungkin karena dia itu nggak ada tangganya, ya. Bisa masuk ya, tapi nggak bisa keluar. Ya, itu karena nggak ada tangganya. Itu berpotensi berbahaya, harus ada izin masuknya. Kemudian bahaya lain yang dapat menyebabkan cedera serius ataupun kematian. Sekerangkap api, ledakan, dan lain sebagainya. Jadi salah satu ada dari 4 ini, maka perlu permit. Kalau nggak ada semuanya, tanpa izin masuk. Ya, jadi kalau tanpa izin masuk, nggak ada dari 4 aspek ini. Di sini apakah ada pertanyaan? Ya. Jadi sebuah tempat kerja, ya, ini adalah flow chart-nya ya, berdasarkan SK ini ya, peraturan pemerintah. Sebuah tempat kerja, ya, apakah tempat kerja tersebut dapat dimasuki dan bekerja di dalamnya? Ya. Apakah terbatas akses masuknya, keluar masuknya? Ya. Apakah bukan tempat kerja yang permanen? Ya. Nah, maka apabila tempat kerja yang seperti ini itu memenuhi aspek ini, maka tempat kerja tersebut disebut sebagai ruang terbatas atau confined space. Nah, kan lagi, apakah sebuah confined space itu butuh permit atau tidak? Butuh izin atau tidak? Apabila terdapat salah satu dari bahaya ini, apakah ada potensi gas atmosfer berbahaya? Apakah memiliki substansi zat cair padat yang dapat merangkap? Apakah struktur bendanya itu dapat merangkap pekerja? Apakah ada potensi bahaya lain yang dapat menyebabkan cedera atau kematian? Nah, salah satu tercapai, maka dia termasuk sebagai confined space dengan izin masuk.
Ya, kalau nggak ada, dia masuk sebagai confined space dengan tanpa izin masuk. No permit required. Ya. Di sini apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang sering kita lihat di berita atau apa gitu ya, yang mungkin di Jakarta atau kota-kota besar lainnya, yang misalnya saluran airnya itu mampet gitu, mungkin sebab banjir, terus ada kayak pasukan oranye atau apa yang sampai nyemplung ke dalam itu, ambil sampahnya, itu termasuk apa ya Pak? Itu ruang terbatas kah atau misalnya? Terus kemudian yang kedua, yang memberikan izin itu kira-kira siapa ya Pak? Oke, baik. Ya, saya tanya kepada Muhammad Yazid. Dalam got tadi itu apakah termasuk ini? Dapat dimasuki nggak atau di dalamnya? Kalau dia kayak videonya sih, mereka bisa masuk bisa keluar gitu Pak? Bisa keluar, ya bisa kerja di dalamnya, bisa masuk dan bisa bekerja di dalam. Kan mau cleaning kan, mau pembersihan ya, bisa kerja. Yeah. Berarti masuk, ya. Sekarang apakah masuk keluarnya terbatas? Iya, betul. Nah, apakah tempat kerja yang permanen? Tidak. Bukan. Berarti kan ya, ini bukan ya. Berarti udah masuk confined space. Oke. Ya. Berarti tidak harus memiliki yang kayak tadi ya, kayak manhole atau sesuatu gitu ya Pak. Yang penting kalau misalnya bisa 3 ini berarti ruang terbatas juga. Betul. Oke. Ya. Pokoknya dia masuk keluar dapat dimasuki dan bekerja di dalamnya, punya akses masuk keluar yang terbatas, tetapi juga bukan tempat kerja permanen. Ya. Siap. Ya, oke Pak. Terbatas. Contoh, apa kira-kira confined space yang ada di rumah kita? Paling gampang ya. Ada yang masih tahu? Di loteng mungkin Pak. Loteng. Nah, ya, loteng rumah ya, atasnya plafon itu ya. Ya. Nah, apalagi? Tandon. Tandon air, tandon bawah ya. Iya. Iya, itu berbahaya, bisa membuat itu juga merangkap. Apalagi mungkin tangki tandon air yang gede, yang buder, yang orange itu ya. Terus ada lagi? Gudang tahu nggak gudang? Tidak. Bisa. Harusnya sih tidak ya Pak. Saya tidak sih Pak. Kenapa kok tidak? Kenapa kok iya? Tidak, karena Punya pendapat? Gudang cukup luas Pak biasanya. Terus kayak pasti ada pintu masuk, pintu keluarnya Pak. Gitu. Gudang isinya barang, bukan gudang kosong ya. Gudang isinya barang. Mungkin tergantung kondisi gudangnya Pak. Iya Pak. Oke, kayak bulog itu kan pasti rapi Pak. Gitu. Tapi apakah dia tempat kerja permanen sebuah gudang? Sebuah gudang apakah tempat kerja permanen? Tidak. Jadi sebenarnya gudang itu adalah sebuah ruang terbatas, ya. Oh. Ya. Cuma nanti akan kita klasifikasi apakah sebuah ruang terbatas itu perlu izin masuk ataupun tanpa izin masuk. Mungkin kalau gudang, ya. Kalau gudang itu tanpa izin masuk apabila barang-barang di dalamnya itu tidak memiliki potensi bahaya yang 4 ini tadi. Ya. Cukup jelas ya. Ya. Mungkin gudang itu ruang terbatas, tapi ruang terbatas yang tidak not permit required. Jadi tidak membutuhkan izin masuk. Karena mungkin cukup luas, gas mungkin nggak ada. Tapi kalau ada bahan-bahan berbahaya kayak mungkin ada nyimpan bahan bakar di dalamnya, nyimpen cat, ya, nyimpen toner, bahan-bahan beracun, ya itu bahaya nanti. Ya, cukup jelas ya. Jelas Pak. Ada lagi di rumah kita itu yang disebut sebagai confined space yang berbahaya. Ada yang tahu namanya septic tank. Tahu ya septic tank ya? Tahu Pak. Nah, itu saluran pembuangan kotoran ya. Jadi kadang itu dibongkar atau pekerja itu untuk cleaning, membersihkan septic tank, itu juga untuk ruang terbatas. Bahkan itu cukup berbahaya dengan izin masuk biasanya. Oke, lagi pertanyaan terkait dengan ini? Jadi saudara sudah tahu
apa saja, ruangan mana saja yang disebut sebagai ruang terbatas, dan kira-kira apakah ruangan terbatas tersebut butuh izin khusus apa enggak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke next chapter, next bahasan. Nah, sekarang potensi bahaya di ruang terbatas. Ya, jadi kita breakdown dulu yang satu ya, potensi gas atmosfer berbahaya. Kenapa kok potensi gas atmosfer berbahaya ini berbahaya? Ya, nah ini atmospheric hazard. Ya, jadi karena ini ya, 3 ini ya, kekurangan oksigen ataupun kelebihan oksigen. Ya, karena manusia bisa hidup perlu oksigen. Oksigennya kurang, kelebihan oksigen berbahaya bagi tubuh manusia. Ya. Yang kedua adalah terdapat bahan yang mudah terbakar dan meledak. Contoh, kayak saudara masuk ke tangki bekas tangkinya bensin ya. Di dalam sana pasti terdapat uap bensinnya. Ya, jadi mudah meledak, terbakar ya. Ataupun bahan beracun ya. Jadi kalau mungkin septic tank ya. Septic tank itu gas yang dihasilkan septic tank itu mengandung metan dan hidrogen sulfide. Nah, itu juga berbahaya. Jadi hati-hati kalau masuk ke septic tank, itu usahakan menggunakan APD yang cukup ya. Oke, ini untuk yang poin selanjutnya ya, perangkap dari substansi cair pada tersimpan, strukturnya dan sumber energi, panas, listrik, kinetik ya, mekanis kayak gear, kayak ada tekanan atau apa dan sebagainya. Oke, atmosferik hazard kita bahas dulu yang poin nomor 1. Memiliki potensi gas atmosfer berbahaya. Atmosferik hazard. Nah, kita semua tahu, apalagi saudara kan teknik ya, teknik kimia di semua di sini, udara itu mengandung, nah ini kalau kita kan seringnya cuma 2 aja ya, mengandung 79 nitrogen, 21% oksigen, ataupun kalau bisa di 3 others ini 1% ya, itu meliputi semua gas ya, CO2, CO, helium, hidrogen dan lain sebagainya. Ini campur yang kuning di satu. Ya. Jadi manusia itu bisa hidup apabila dia menghirup kandungan gas yang oksigennya itu 21%. Ya. Ya. Setuju ya dengan ini ya. Kalau kita kan menghirup udara tiap hari. Oksigennya itu harus 21% kadar oksigennya. Apa yang terjadi apabila manusia menghirup kurang dari 21%? Karena di confined space kan ventilasinya nggak bagus. Oksigen juga bisa makin lama makin menurun dalam sebuah confined space. Apa yang terjadi apabila sebuah udara dalam sebuah confined space oksigen itu berkurang? Nah ini adalah batas kadar oksigen ya. Apabila oksigen, nah ini batas minimum yang dapat ditoleransi manusia itu adalah 19,5%. Ini berarti turun berapa persen ini? Dari 21 ke 19,5. Ya, kurang dari 2%. Jadi turun 1,5% itu sudah kacau ya manusia itu ya. Jadi bersyukurlah kita hidup di bumi yang kebetulan atmosfernya itu 21% ya. Turun sedikit, saudara bingung nanti. Megap-megap ya, pasti megap-megap. Nah, kemudian apabila turun lagi dari 19% ke 15%, saudara akan mengalami penurunan kemampuan bekerja. Jadi sistem kognitif kita, berpikir kita itu akan sudah menurun, sudah mulai linglung lah, sudah mulai Kenapa? Karena otak kita kekurangan oksigen. Turun lagi dari 14% hingga 12%, nafas jadi sesak ya, jadi sudah cepat nafasnya, sesak itu. Penurunan kemampuan penilaian, jadi sudah lebih bingung lagi, lebih
linglung lagi. Kemudian turun lagi 12% ke 10%, makin sesak, kemudian bibir menjadi biru karena kadar oksigen dalam darah itu rendah sekali. Kemudian turun lagi ke 8%, ya, sudah mengganggu sistem saraf pusat, lemas, mual, muntah, hingga pingsan. Ya, hingga pingsan. Nah, turun lagi apabila kadar oksigen hanya sekitar 6% atau 8%, saudara terpapar udara yang punya oksigen sekian persen, maka dalam 8 menit saudara akan meninggal. Ya, fatal. Dalam 6 menit, 50% chance kita untuk meninggal itu sekian, ya, 50%. Chance kita untuk meninggal itu 50%. Nah, untuk kalau cuma bentar, cuma 4 menit. Jadi cuma bentar aja ya, 5 menit aja. 5 menit, kemungkinan bisa pulih. Tapi biasanya kalau orang kecelakaan ditolong, ya, saudara masuk ke daerah yang oksigennya 6%, kalau langsung mabuk, langsung jatuh, ya. Jatuh, ditolong orang, kira-kira apakah bisa secepat sampai 45 menit? Nah, itu, ya. Apakah kita bisa ditolong orang dalam waktu 4 sampai 5 menit? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan. Ya. Jadi, perhatikan ya, kadar oksigennya. Kemudian apabila kadar oksigennya kurang dari 6%, maka dalam 40 detik saja saudara bisa koma dan langsung mati lebih dari 40 detik. Nah, kondisi oksigen kurang atau asfiksia, ya, kita sebut sebagai asfiksia, ada 2 jenis ya, asfiksia fisik dan asfiksia kimia. Jadi oksigen di dalam ruangan itu bisa berkurang, itu bisa karena fisik ya, karena fisik itu karena hembusan angin, karena tekanan, karena disedot ya, ataupun karena asfiksia kimia, karena berkurangnya oksigen karena akibat dikonsumsi. Siapa yang mengkonsumsi oksigen? Makhluk hidup dan reaksi kimia. Jadi oksigen dapat berkurang apabila dalam ruangan tersebut terdapat api. Jadi api itu dia makan oksigen. Ya. Kenapa? Karena reaksi pembakaran kan bahan bakar plus oksigen O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, semakin dia terbakar, semakin dia oksigennya habis. Ya. Ataupun karena oksigen habis karena proses bakteri. Ya, proses bakteri. Entah itu bakteri, entah itu makhluk hidup, ya, intinya adalah penggunaan metabolisme makhluk hidup. Kemudian yang terakhir adalah reaksi kimia, seperti reaksi kimia lain seperti karat. Karat ini adalah reaksi antara logam dengan oksigen menjadi logam oksida. Fe plus oksigen menjadi Fe2O3 misalnya. Itulah kalau karat besi. Ini kalau yang asfiksia kimia yang karena dikonsumsi oleh reaksi kimia maupun oleh makhluk hidup. Kalau yang fisik itu akibat perpindahan, yaitu disedot di vakum, ataupun di vakum, dihembuskan nitrogen di dalamnya. Ini adalah terkait dengan hal-hal fisik. Mas ini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Lalu suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti ini PPT-nya saya upload di mana? Di Classroom. Kemudian volume oksigen, ini kalau kekurangan oksigen. Kalau kelebihan oksigen gimana? Jadi ini. Oksigen itu tidak boleh lebih dari 23,5%. Ya. Ya. Kalau lebih dari sekian, maka akan memicu kebakaran dan ledakan. Kok bisa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa kok kadarnya lebih dari 2,5% dapat memicu kebakaran dan ledakan? Kalau nyalain korek api gitu aja pada kondisi lebih dari itu bisa langsung ada percikan atau ledakan gitu, Pak. Oke, ini saya bandingkan ya. Saya punya korek api ya, saya nyalakan korek api ini di kondisi yang pertama di kondisi udara,
21% oksigen sama di kondisi ruangan yang oksigennya 100%. Apa yang terjadi? Bedanya apa? Titik apinya di 21% cuman ya nyala biasa. Kalau pada saat 100% ya dia bisa langsung kemana-mana mungkin Pak. Apinya gede banget. Meledak ya? Iya. Langsung meledak bahkan. Cepat ya. Kenapa kok bisa cepat? Apa hubungannya konsentrasi oksigen dengan reaksi pembakaran? Ada yang tahu? Saya kasih dulu deh. Ada yang tahu persamaan laju reaksi? Min RA sama dengan apa? Halo? KCA, Pak. KCA. K itu apa? CA itu apa? Koefisien, C-nya konsentrasi, Pak. Konsentrasi. Konsentrasi dari A-nya apa? Reaktan ya. Reaktan apa produk? Reaktan, Pak. Reaktan ya. Semakin besar konsentrasi reaktan, maka laju reaksi semakin cepat. Semakin cepat ya. Jadi semakin besar oksigen kan reaktan ya, reaktan. Semakin besar kadarnya, maka reaksinya semakin cepat. Ya. Ya, jadi jangan pernah menggunakan O2 murni untuk ventilasi ya. Ya. Kalau untuk apa namanya nanti ada namanya ventilasi ya, ketika kita di confined space biasanya cukup pakai kompresor, pakai blower aja ya, blower yang dihubungkan dengan selang untuk mengambil udara dari luar didorong ke dalam ya, tapi jangan pakai oksigen murni ya. Ya ini sama ya, faktor-faktor yang membahan untuk mudah terbakar dan meledak: oksigen, bahan bakar, dan pemantik. Pemantik apa aja ketika di confined space? Welding, ngelas, ya. Electric tools, spark, smoking. Ya. Jadi spark ini percikan api, kayak mungkin gerinda. Gerinda kan muncul bunga apinya ya. Gerinda apa sebuah besi itu, rokok dan lain sebagainya. Ya. Nah, apakah gas yang mudah terbakar itu memang ada sebelumnya, apakah diproduksi kayak ini? Contoh metan. Metan itu dapat diproduksi di alam, yaitu di rawa ataupun lumpur. Metan diproduksi oleh mikroorganisme ya, dari reaksi anaerob ya, reaksi anaerob. Kenapa? Jadi kenapa kok dia di lumpur dan di rawa? Dan kadang di septic tank juga menghasilkan gas metan, karena bakterinya juga menghasilkan, karena kondisinya anaerobik, ada bakteri, ada bahan organik, ya, kotoran bahan organik, akan dihasilkan metan. Ya, itu ada kejadian di mana? Di internet ya, di koran itu ya. Ada yang rumahnya meledak akibat septic tank meledak. Ya. Jadi karena ada gas metannya. Ya. Ya, cek dari diagram flammability ya. LL ini explosive limit ya. Jadi tetap pakai dasarnya adalah pakai flammability diagram. Nah, selain kekurangan oksigen, kelebihan oksigen, bahan mudah terbakar, ada juga bahan-bahan lain yang sifatnya membunuh, kayak CO. CO ini apa namanya? Beracun ya, beracun. Kenapa? Karena dia menggantikan ikatan hemoglobin ya. Jadi ikatan hemoglobin itu lebih 3 kali lipat lebih mudah terikat dengan CO daripada dengan oksigen. Jadi CO ini, karbon monoksida ini lebih mudah terikat dalam darah daripada oksigen. Jadi dan dia juga tidak berbau dan tidak berwarna, lebih ringan daripada udara. Jadi ini posisinya karbon monoksida ini ada di bagian atas biasanya. Terbentuk akibat pembakaran tidak sempurna dari bahan organik. Ya, CO ya. Nah, ini juga H2S.
H2S ini highly toxic, jadi sangat beracun. Kadarnya yang diperbolehkan kurang dari 10 ppm kalau nggak salah. Ya. Dia tidak berwarna dan baunya terdeteksi apabila kadar H2S itu sekian. Dan dia lebih berat daripada udara. Jadi maksudnya akan di... Ini adalah beberapa kadar bahan-bahan ya. Ini adalah alarm concentration. Jadi konsentrasi berapa yang dia itu bagus dan jelek. Ya. Jadi kalau oksigen itu bagus apabila di antara 19,5 sampai 23. Kurang dari 19 bahaya, lebih dari 23 berbahaya. Untuk CO harus kurang dari 35 ppm. Untuk CO2 harus kurang dari 5.000 ppm. H2S kurang dari 10 ppm. Klorin juga highly toxic ya. Ini highly toxic. 0,5 ppm. NO2 ini efek asap ya, juga beracun. Ya. Metan kalau bagi manusia ini tidak beracun, ya aman, tidak beracun, tapi membahayakan karena dia punya potensi untuk meledak. Ya. Lebih dari 10% kurang aja, harusnya kurang dari 10% lower LEL ya, explosive limit. Amonia kurang dari 25 ppm. Ozon, flammable gas, dan partikulat ini kayak apa ya, debu gitu, debu kecil. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan di sini? Belum, Pak. Oke, cukup jelas ya? Ya, Pak. Oke, jadi dari gas yang terkandung dalam sebuah confined space itu perlu kita perhatikan karena dapat menimbulkan bahaya. Kemudian kita lanjut ke physical hazard. Ya. Nah, physical hazard ini misalnya adalah terkait dengan ya, physical hazard. Jadi terkait dengan physical hazard ini, ya, bahaya terperangkap. Jadi terperangkap karena bahan yang ada di dalam ruang terbatas ataupun yang tersimpan di dalam ruang terbatas, seperti cairan. Kayak ledeng, tandon bawah itu kan apa? Ada airnya. Airnya bisa menyebabkan tenggelam. Ya, jadi masuk tenggelam. Ya. Partikel padat yang relatif kecil, ya, relatif kecil. Nah, air pasang ataupun banjir. Jadi kadang itu awalnya kalau kayak bekerja di got, ya, awalnya kosong, tiba-tiba hujan ataupun tiba-tiba ada kiriman air banjir, maka langsung dia terisi air, ya, terisi air. Juga karena aliran air yang deras, jadi kayak gitu ya, apa, karena airnya deras ya, jadi sekali masuk langsung terbawa sampai jauh ya. Bagi kalau kondisi di dalam pipa itu berbahaya. Ini yang kayak di film-film tuh ya, misalnya ya. Kalau kejebak di dalam ruangan terus ada airnya ya, kayak gitu. Nah, ini jadi harus dipastikan sebelum kita bekerja di confined space, pastikan telah kosong dari substansi. Ya, dari bahannya, entah itu cairan ataupun padatan. Selalu gunakan lifelines. Jadi ini apa? Tali kehidupan. Ini akan diikatkan di orang yang bekerja yang masuk. Nah, itu fungsinya adalah selain juga sebagai alat bantu mekanis dan juga sebagai alat penahan jatuh, tapi juga sebagai alat komunikasi. Kita akan bisa cek kalau ditarik dia ada gerakan apa enggak. Ya, jadi kalau enggak ada gerakan, kita perlu curiga. Apakah masih aman enggak bekerja di dalam sana? Jadi selain sebagai alat bantu mekanis, selain sebagai alat penahan jatuh, juga sebagai alat komunikasi. Paling sederhana. Pakai tali. Nah, ini apabila ini kalau substansinya cairan tadi. Kalau substansinya padatan, kira-kira kenapa kok kalau isinya padatan itu bisa berbahaya?
Ada yang tahu? Ada yang bisa jelaskan gambar ini? Oke, halo. Apakah ada yang bisa jelaskan gambar ini? Kalau Pak bisa ketimbun kayaknya, Pak. Bawah unloading objeknya. Kok bisa masuk ke sana? Gak tahu kayak jatuh gitu Pak, atau mungkin nggak hati-hati. Pernah tahu pasir hisap nggak? Pasir hisap tahu Pak. Nah, kayak di film ya. Kenapa pasir hisap itu dia? Tenggelam. Kedelep ya. Jadi manusia itu kadang itu tidak hanya bisa tenggelam dalam cairan, tapi bisa tenggelam dalam pasir. Pasir apakah selalu pasir? Tidak hanya pasir, tapi juga butiran padatan kayak jagung, beras, ya, gandum. Nah itu juga butiran kalau jumlahnya banyak dapat menenggelamkan. Ini saya kasih video bentar ya. Saya kasih video bentar. Oke, apakah sudah tampak videonya? Sudah Pak. Ini saya play ya. Ini adalah sebuah burung ya. Burung yang dimana ini di dalam silo. Ini gandum ya. Gandum yang ditekan terus menerus dari bagian padatan. Aliran dari padatannya. Di tengah ini ada kayak pusarannya. Jadi ini burungnya nggak sadar ya. Kalau dia masuk ke dalam, sekali masuk langsung terjebak, nggak bisa naik ke atas. Ya, jadi lebih berbahaya daripada air. Ya, dan dia masuk langsung hilang. Ya, ini kalau burung, dia masuk hilang ke bawah, masuk ke penggilingan badannya. Ya, ini ya. Ya masuk nggak kelihatan. Dia dan ini burung nggak sadar ya, ternyata ini berbahaya. Ya. Nanti kalau saudara kerja di semen, di mana di pabrik-pabrik pengolahan padatan, pasti akan sering berjumpa fenomena-fenomena seperti ini. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Jadi tadi itu adalah gambaran fenomena dari gambar PPT ini ya. Jadi apabila sebuah padatan kita simpan dalam sebuah silo, dan bagian bawahnya dikeluarkan secara terus-menerus, maka akan terbentuk sebuah pusaran, sebuah aliran. Dan bagian tengahnya ini berbahaya keluar. Ya, sudah. Coba sebelah bahaya akibat dari bahan di dalam ruang terbatas tersebut.
baik itu padatan, baik kemudian ini struktur sekali masuk nggak bisa keluar. Kemudian permukaannya basah, licin. Jadi masuk bisa berusaha membersihkan tangki yang bekasnya oli. Masuknya gampang, keluarnya kepleset terus ya. Jadi kayak gitu. Dasar yang tidak jelas. Jadi pijakannya itu nggak jelas. Jadi apa namanya dapat jatuh ya istilahnya. Area yang sempit dapat mengakibatkan pekerja terjebak, ya, terus juga cahaya yang kurang memadai karena biasanya ruang tersebut gelap, ya, maka perlu senter. Nah inilah yang kalau strukturnya kejepit ya, dia terjebak. Ya, surface hazard bisa karena apabila sebuah tempat di dalam ruang terbatas itu licin, basah, ya bisa terpeleset ataupun jatuh. Ya, bekas yang ada di dalam incip yang ganjil apa, yang ujung-ujungnya itu juga melukai. Nah, dia kalau masuk ke ruangan yang mengandung blades, mengandung apa namanya, pisau, ya pisau, blades, roda gigi, rantai, karena biasanya bisa masuk, biasanya bisa akan dibersihkan, membersihkan gigi, roda giginya, bersihkan bladesnya, manusia harus masuk ya. Dan turbinnya pembangkit listrik gede. Kalau membersihkan ya masuk ke dalam turbin ya, kayak gitu. Kemudian sengatan listrik ya. Jadi karena mungkin lampu yang rusak ya, kan pecah ya, lampu pecah kan terbuka listriknya. Kemudian sensor, limiting switch, level indicating device dan lain sebagainya. Ini adalah dari peralatan elektronik. Noise hazard juga termasuk. Jadi kalau masuk dalam ruang terbatas, biasanya suaranya itu lebih bising. Ya. Apa akibat bising? Kehilangan indera pendengaran dan juga mengganggu komunikasi. Ya, kita akan susah untuk berbicara di tempat yang bising. Mengurangi keefektifan bekerja, konsentrasi jadi turun. Ya, jadi cedera yang mungkin terjadi di confined space, kekurangan oksigen, keracunan gas beracun, bahan beracun, kontak dengan bahan korosif dan beracun, jadi luka terbuka, luka terbakar, tersengat listrik. Heat stress ini apabila areanya panas, jadi areanya panas. Nah, sehingga sebelum masuk, ya, supaya untuk mencegah kekurangan oksigen dan kekurangan gas, adanya keracunan gas beracun, maka sebelum masuk kita perlu cek, ya, cek menggunakan multi gas meters, di mana akan diukur kadar oksigennya, kemungkinan terdapat flammability compound, gas yang mulai terbakar, dan juga kadar gas beracun, CO dan H2S biasanya. Tidak hanya sebelum masuk, tidak hanya di awal, tapi juga secara berkala. Mungkin per 30 menit ataupun per 1 jam akan dicek ulang kadar kondisi udara di dalam confined space tersebut. Apakah oksigennya memadai? Apakah muncul gas beracun? Apakah muncul flammable gas dan lain sebagainya? Dan juga ada beberapa hazard yang lainnya, yaitu biological hazard ya. Kayak ada ular, ada buaya, mungkin juga terjadi karena terjadi
pabrik yang tempatnya dekat hutan, ya. Hewan melata, hewan reptil itu biasanya suka sembunyi di ruang-ruang yang sempit, gelap, lembab, ya. Biasanya terdapat ular di sana. Ular, buaya, ya. Kayak ada kerja di pabrik sawit di Kalimantan, ya. Kemudian di Sumatera, dekat sawah, dekat hutan, masih akan ada ular, ada buaya, dan lain sebagainya. Dan juga kesehatan, ya. Nah, berarti kan ini adalah beberapa kondisi kesehatan sebelum kita bekerja di confined space. Pastikan orang yang bekerja di ruang terbatas itu tidak boleh punya epilepsi, ya. Jadi orang yang sehat yang nggak punya epilepsi dan nggak punya penyakit jantung, asma, bronkitis, ataupun sesak nafas, gangguan pendengaran, migrain, vertigo, klaustrofobia ini adalah fobia akan ketinggian maupun tempat sempit, ya. Jadi ada juga fobia di tempat sempit, itu ya nggak usah kerja di sana kalau punya fobia itu. Gangguan tulang, melihat gagal apa? Ini fokus untuk bekerja di ruang terbatas. Oke. Nah, sehingga untuk program pengendalian adalah kita harus mengklasifikasi hazard. Jadi untuk setiap confined space dicek hazard yang kemungkinan terjadi dari sekian banyak hazard tadi itu apa saja. Sebisa mungkin dieliminate. Ya. Yang pasti ada itu pasti dari segi gas beracunnya, ya, ataupun oksigen konsentrasinya. Ya. Nah, ini ada juga alternate entry adalah mengontrol hazard tersebut dengan cara memasukkan udara, jadi di blow, pakai blower, masukkan udara. Dan kemudian dengan permit itu untuk orang lain masuk, ya, orang lain masuk, dan hanya pekerja yang punya kualifikasi khusus dan peralatan yang cukup yang boleh masuk ke dalam sebuah tempat tersebut. Dan tentunya juga mendorong udara atau menyedot udara, dipastikan tergantung kondisinya, ya, mau dorong apa menyedot. Nah, sediakan ventilasi tarik dorong untuk pada pengelasan. Rencanakan titik ventilasinya, mau masuk di mana, ya, nyebul di mana, itu harus direncanakan. Pastikan tidak terjadi resirkulasi udara kotor, jadi nggak kecampur lagi dengan udara kotor yang keluar. Kemudian gunakan sistem ventilasi bertekanan secara terus-menerus. Nah, kemudian pengujian berkala. Jadi gas tadi, multi gas meter tadi diuji secara berkala, baik itu sebelum maupun selama pekerjaan itu berlangsung, per 30 menit, per 1 jam, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa pekerja di ruang terbatas, minimal 2. Pertama sebagai petugas utama, yang kedua sebagai petugas pendamping atau petugas madya. Petugas utama itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam ruang terbatas. Apa tugasnya dan tanggung jawab untuk petugas utama? Dia harus tahu bahaya apa saja yang mungkin terjadi di dalam confined space, dan tandanya bagaimana, dan gejalanya bagaimana. Setelah konsekuensinya apa untuk bekerja di sana. Menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang sesuai,
melakukan komunikasi yang terus-menerus dengan petugas madya, memberitahu petugas madya apabila ada perubahan kondisi yang berbahaya, dan melakukan tindakan antisipatif untuk menyelamatkan diri. Karena lebih baik menyelamatkan diri sendiri daripada meninggal ya. Bekerja karena meninggal itu buruk ya. Mending gak bekerja tapi selamat daripada percuma kerja kalau akhirnya berbahaya bagi diri sendiri. Kemudian untuk petugas pendamping adalah orang yang mendampingi. Dia tidak boleh masuk ke dalam ruang terbatas. Dia hanya memantau pekerja utama. Biasanya dia diletakkan pas di luar ruang terbatas. Jadi tapi tugasnya adalah dia harus tahu juga apa saja bahaya, tanda dan gejala dari dalam ruang terbatas. Kemudian perlu juga memantau potensi bahaya baik di dalam ruang terbatas maupun di luar yang akan berdampak pada pekerjaan di dalam ruang terbatas. Baik itu karena banjir, hujan, ular tadi ya, masuk ular ya juga harus dicek. Memastikan berapa jumlah orang yang masuk dan yang keluar. Ya, jumlah orang yang masuk dan keluar. Nah, dia harus tetap di luar terbatas, nggak boleh masuk. Memastikan tetap berada di luar terbatas selama petugas di dalam. Melakukan komunikasi dengan petugas utama, memanggil tim penyelamat. Jadi dia yang bertugas untuk memanggil tim penyelamat apabila ada kondisi darurat, kemudian melakukan tindakan penyelamatan yang memungkinkan, tapi tanpa memasuki ruang terbatas. Jadi kayak ngasih tangga, ngasih tabung oksigen atau dan lain sebagainya. Kemudian tidak melakukan tugas lain yang mengganggu tugas sebagai petugas madya, yang tujuannya adalah untuk memantau dan melindungi petugas utama. Jadi dia nggak fokus memonitor petugas utama apakah dia selamat atau tidak. Oke, ini adalah contoh ya berita di Indonesia. 7 orang tewas di bak beracun. Jadi ada sebuah industri, ada sebuah pekerja. Ya ini kronologinya gimana? Kita lihat di sini ya. Ya, jadi pada pukul 2 siang seseorang pekerja yang bernama Iwan hendak membersihkan bak penampungan. Ya. Jadi ini bak penampungan bahan tray, kardus telur ya. Tiba-tiba Iwan pingsan, diketahui rekannya Ahmad dan segera meminta pertolongan. Ya. Pekerja lain berdatangan dan berusaha untuk menolong korban dengan turun ke bawah. Ya. Namun para penyelamat ikut, ya rekannya itu ikut berjatuhan dan pingsan di dalam bak dan meninggal di lokasi. Warga melaporkan. Jadi ada 7. Tadi awalnya Pak Iwan, disusul Pak Ahmad tadi ya, Pak Ahmad Khalil, dan rekan-rekan yang lain juga. Jadi mereka tewas dalam. Ya. Karena nggak sesuai dengan itu tadi prosedurnya. Jadi harusnya minimal ada 2 orang, 1 bertugas mengawasi, 1 bertugas yang kerja di dalam. Sebelum bekerja, dicek dulu kadar oksigennya ataupun kadar gas beracunnya. Kalau memang beracun, kalau punya APD, pakai APD-nya. Kalau nggak punya APD, ya mending nggak usah kerja. Kalau nggak bisa menghilangkan sebagainya. Ya, atau dihilangkan dulu gas beracunnya pakai blower atau apa. Ya. Nah ini beritanya ini. Nah, ini kalau kejadian aslinya ini dievakuasi ini orangnya. Ini tim SAR-nya ya. Ini orangnya dievakuasi, ini ada lumpurnya ya. Jadi kemungkinan di dalam ruang ini lumpur itu mengeluarkan gas beracunnya, mungkin H2S, dan itu ngendap di bawah. Ya, dia akan ngendap di bawah. Jadi yang kalau nggak ada sirkulasi udara ya dia akan ngendap di terus gas beracunnya. Dan dia nggak berbau, nggak kelihatan. Ya, ini ada 7 orang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lumpur, sini ada gas beracunnya ya. Oke. Di sini apakah ada pertanyaan dari yang telah disampaikan? Halo, apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada yang ingin diskusi mungkin?
terkait dengan confined space? Apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau misalnya pertambangan itu termasuk confined space nggak ya, Pak? Karena itu di bawah tanah. Terowongan ya, terowongan pertambangan ya. Pertambangan kayak di Freeport gitu ya maksudnya ya. Oke, apakah termasuk confined space? Kita kembali ke PPT yang sebelumnya ya. Ini PPT-nya. Ini. Oke. Dia dapat dimasuki dan duduk di dalamnya. Akses ke dalamnya terbatas. Ya. Dan bukan tapi permanen tapi ya permanen. Tapi nggak permanen sih, dia juga shift-shiftan juga. Mungkin kerja sekian shift. Tapi karena dia terbatas ya berarti. Jadi saya masuk ruang terbatas sih Alfredo. Ya. Gimana? Jadi kalau misalnya di pertambangan itu kan biasanya ada yang oksigennya, Pak, tabung oksigen gitu ya, Pak. Nah itu ada kemungkinan tabung oksigen itu ada kemungkinan bisa terbakar atau meledak gitu nggak ya, Pak? Kalau misalnya ada api atau apa gitu. Oke. Tabung oksigen fungsinya adalah untuk membantu pekerja bernafas di dalam tempat yang oksigennya kurang. Ya. Tabung oksigen juga didesain untuk mencegah dia itu bocor ataupun dia itu rusak ya. Kalaupun bocor, dia akan tercampur dengan udara yang kurang oksigennya. Jadi kayak nggak meledak ya, Alfredo. Karena ruangan di luarnya itu kurang oksigen dicampur sama oksigen murni, tapi kan nggak memadai, yang nggak sebanding dengan ruangannya. Jadi kemungkinan sih antara mencapai kurang dari 20% sepertinya. Gitu Mas Alfredo. Lengkap ya? Baik. Lagi pertanyaan? Iya Pak. Terus di bawah itu kan tadi ada ya yang apa ya Pak? Yang tadi kan ada yang persen-persennya itu ada yang beda-beda persen udaranya Pak. Nah di bawah itu kan nantinya di bawah mungkin dibutuhkan tabung oksigen karena ada kemungkinan di bawah yang ditetapin tadi yang 19,5% kalau tidak salah batas paling maksimal yang paling nggak boleh kan Pak. Nah itu kalau misalnya kita pakai tabung oksigen di bawah, nah itu kan gimana ya Pak? Kan kita hidup tuh di bumi yang kadar oksigennya 21%. Nah kalau misalnya oksigennya itu yang tadi di bawah 19,5% di bawahnya lah ya Pak. Terus kita pakai tabung oksigen, apakah kemungkinan nggak ada kemungkinan kita bisa kelebihan oksigen gitu? Oke, manusia kalau kelebihan oksigen itu nggak masalah, ya. Saudara menghirup pure oksigen itu bagus, karena kan ada beberapa kondisi kita itu sakit ya, sesak itu dikasih pure oksigen. Tapi kalau ruangan yang mengandung pure oksigen itu bukan karena bermasalah pada pernapasannya, tapi ke bahaya ledakannya. Jadi lebih ke bahaya ledakannya, bukan kalau kelebihan oksigen itu nggak masalah ke pernapasan. Itu masalah itu. Ya, udah nangkap ya. Lebih bahaya ke apinya, ke api dan ledakannya. Terima kasih Pak. Jadi lebih dari 23% itu bukan karena kita nggak bisa bernapas ke oksigen yang murni, tapi lebih ke bahaya kebakarannya dan ledakannya. Sebenarnya kalau untuk pernapasan malah bagus ya, pernapasan malah bagus. Cuma kalau untuk ruangan yang mengandung oksigen lebih dari 20% itu potensi kebakaran dan ledakan itu besar sekali. Ya, ruangan tersebut. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin
Kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin ini tugas saya terkait dengan confined space, mirip dengan tugas yang kemarin, ya, mirip dengan tugas fire yang kemarin. Nanti silahkan saudara deskripsikan kegiatan, apakah kegiatan tersebut termasuk bekerja di confined space apa enggak. Kemudian tentukan apakah confined space tersebut itu termasuk yang butuh permit atau tidak. Yang ketiga, sebutkan potensi bahaya pada confined space tersebut. Yang nomor 4, hal apa yang perlu dilakukan untuk mencegah bahaya tersebut. Yang kelima adalah buatlah SOP yang aman, ya, buatlah SOP yang aman untuk confined space tersebut. Oke, dari tugas ini apakah ada pertanyaan? Cukup ya? Nanti saya taruh di mana, di Classroom, silahkan dikerjakan. Kemudian untuk minggu depan kita akan adakan kuis 2 ya, kan ETS sudah ya, kuis 1. Kita akan adakan kuis 2 mulai dari, untuk kesehatan kemarin masuk nggak ke ETS sama Pak Juari? Halo, bab kesehatan masuk nggak kemarin di ujian? Nggak masuk, Pak. Nggak masuk? Iya, Pak. Nggak masuk, Pak. Oke, kalau nggak masuk, saya masukkan ke kuis berarti ya. Jadi mulai bab kesehatan, HAZOP, risk assessment, fire explosion, dan confined space information. Jadi ada 5 ya. Ada 5 topik: kesehatan kerja, kemudian HAZOP, risk assessment, fire explosion, sama confined space. Untuk kuis 2 minggu depan ya. Jadi minggu ke-14 ya, ini minggu ke-14 dan minggu terakhir kita tatap muka. Minggu 15-16 adalah pekan UAS ya. Jadi mungkin kalau minggu depan kuis, ini adalah tatap muka terakhir kita ya. Minggu depan langsung kuis aja. Di sini apakah ada pertanyaan lagi? Permisi Pak, tadi ada beberapa yang belum absen Pak. Oke, absen ya. Siapa yang belum absen? Saya, ini teman-teman yang lain. Saya juga Pak. Saya juga Pak. Siapa yang belum? Saya Pak. Siapa namanya? Ahmad Rifki, yang atas ini. Rifki. Tadi ada jam berapa Ahmad Rifki? 10 lebih 10 Pak, terlambat 10 menit. Oke, apa-apalah. Terakhir ya. Ada lagi? Siapa yang belum? Iya Pak. Ahmad Lutfi Pak. Bawahnya Ahmad Lutfi Pak. Ahmad Lutfi. Ada lagi? Oke, ada lagi? Saya Pak Jericho Immanuel Pak, yang urutan keempat dari atas. Ada lagi? Pak RR Widya. Tadi di atas Pak. Oke, ada lagi? Saya Pak Noval Pak, di atas. Siapa? Noval. Yang itu Pak di atas. Oke, ya. Saya Pak Muhammad Majid. Oke, sudah semua ya. Oke, kalau nggak ada mungkin demikian. Pak Rendra, mohon maaf Pak. Kemarin itu yang health-nya udah masuk ETS Pak ternyata Pak. Oh gitu, udah berarti kurang health ya. Iya Pak, kurangin health Pak. Oke. Jadi mulai HAZOP berarti. Iya. Mulai HAZOP sampai confined space ya. Iya.
Permisi Pak, untuk saya mau bertanya untuk tugas yang tadi itu boleh lebih dari 1 halaman nggak ya Pak? Atau bebas. Minimal 1 byte, minimal 1 di mana tulisannya? Bilang. Nah, ini. Minimal 1 kegiatan. Tapi ada deskripsikan kenapa kegiatan tersebut berkaitan dengan confined space. Ya. Kemudian jelaskan apakah confined space di kegiatan tersebut termasuk yang butuh permis atau tidak. Dan potensi bahayanya apa saja, hal apa yang perlu dilakukan untuk mencegah bahaya tersebut, terus buatlah SOP yang aman untuk bisa di-confined tersebut. Ya. Satu halaman, minimal 2 halaman. Minimal 2 halaman. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, demikian kelas KPK pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, jangan lupa minggu depan kuis dan langsung minggu 15-16 langsung bergerak PAS ya. Nanti jadwalnya akan disampaikan departemen. Ya. Kemudian karena ini adalah tatap muka terakhir ya, karena minggu depan kuis, saya sampaikan mohon maaf apabila saya ada kesalahan maupun kurang berkenannya. Semoga materi KPK pada semester ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian hingga mungkin di lingkungan kerja nanti tempat kerja. Oke, saya akhiri. Demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak. Baik, Pak.